Oke, karena ada beberapa yang belum ngambil strukal, mungkin uh, di awal-awal kita ada plan dulu ya. Uh, Mungkin yang bab satunya mungkin uh, ya nggak akan terlalu cepat meskipun tadinya hanya review aja si buku tersebut. Ini ada, oke. Tadinya rencananya apa? Saya nggak akan terlalu banyak ngomong tadinya. Artinya nanti masing-masing dari Anda akan kebagian untuk menjelaskan ya, masing-masing mungkin satu halaman per orangnya bergiliran. Kemudian akan ada problem set mingguan ya, problem set mingguan. Kemudian ya saya udah tuliskan di silabus sementara saya nggak akan tuliskan secara definite dulu silabusnya sebelum yakin bahwa kelasnya masih akan terus buka. Jadi ujiannya maksimum 50% ya saya bilang. Kemudian take home test, lebih banyak PR-nya, dan nanti juga lebih banyak komponen untuk Anda presentasi ya. Dan juga mungkin pas jam kuliah gini kita akan nyoba ngerjain soal bersama-sama. Nah, ada beberapa soal di buku Atiyah itu yang perlu sedikit background. Jadi mungkin saya akan cover sedikit, katakanlah misalkan tentang Zariski topologi gitu ya mungkin nanti akan dibahas dulu definisi topologi secara cepat gitulah ya. Oke. Sekarang yang belum ngambil strukal, ada yang belum pernah tahu grup sama sekali? Nggak apa-apa, nggak tahu juga, tidak masalah. Cuma ingin tahu aja, ingin tahu seberapa lambat, seberapa cepat saya harus ini. Yang belum siapa barusan? Muhammad. Siapa? Sebentar, saya rada grup belum ya. Oke, saya share dulu. Terlalu banyak device, bingung. Kok nggak ada? Bentar. Kenapa OneNote saya nggak muncul di share ya? Oh, ada. Oke. Udah kelihatan OneNote saya? Terlihat, Pak. Jadi di bab 1 buku itu kita akan bahas tentang ring dan ideal ya. Nah, si ringnya didefinisikan lewat grup, jadi mungkin saya harus bicara dulu tentang grup sekilas. Nah, kalau kita lihat struktur himpunan-himpunan yang kita pelajari selama ya karir Anda di matematika ya, entah itu bilangan, entah itu ruang vektor, entah itu fungsi ya. Biasanya pada himpunan tersebut dia memiliki suatu perlakuan di mana kita ngambil dua unsur dari tempat tersebut, kemudian kita lakukan sesuatu dan kita dapatkan
unsur di himpunan yang sama. Jadi katakanlah misalkan kita ngambil jadi ada AB gitu. Kemudian dari sini kita bisa punya sesuatu ya. Oke. Ini kalau diabstraksikan kita bisa anggap ini adalah suatu pemetaan dari A cross A ke A ya. Jadi kita ngambil dua objek di A, entah kita lakukan apa terhadap dua objek tersebut, maka kita dapat suatu unsur yang lain di A tersebut ya. Misalkan di bilangan kita bisa menjumlahkan dua bilangan, bisa mengalihkan dua bilangan. Kalau kita bekerja dengan himpunan fungsi, kita bisa diapain? Kalau fungsi diapain? Kita bisa kompos ya. Ada yang aneh nggak yang selama ini yang Anda pelajari? Anda punya dua objek di satu himpunan, kemudian Anda lakukan sesuatu, Anda punya objek yang lain di situ. Yang paling aneh yang pernah Anda lakukan apa? Oke, jadi ya semua ini perlakuan kita ngambil dua unsur kemudian mendapatkan unsur yang lain, ini kita anggap sebagai pemetaan dari A cross A ke A, dan ini disebut sebagai operasi. Nah, A beserta operasi ini disebut grup kalau jika memenuhi ya beberapa kriteria. Ini ketika kita menulis A dengan operasi, ini sudah termasuk di dalamnya bahwa si operasi ini tertutup ya, karena operasinya kan kita definisikan sebagai fungsi. Artinya kita ngambil dua AB yang mana saja, kemudian kita terapkan ke fungsi star, kita akan dapatkan suatu objek yang lain di A tersebut ya. Yang pertama, operasinya harus asosiatif ya. Jadi A B C sama dengan A B C. Kemudian apalagi yang sudah belajar struktural, saya kadang-kadang suka blank, suka lupa apa. Apalagi? Ada eksistensi inverse, identitas dulu. Oke. Ada di A yang bersifat sama dengan A untuk setiap A ya. Saya nggak tulis secara eksplisit untuk setiap A-nya. Kemudian untuk setiap A di A ada unsur di A juga yang kita beri nama ini. Jadi ini cuma notasi saja, sehingga kalau kita operasikan dengan A, hasilnya identitas. Ini, ya. Dan yang memenuhi ini tuh kalau kita lihat objek-objek yang kita pelajari, apa aja yang memenuhi? Ya, yang tentunya yang standar Z himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, kemudian ya R, kemudian apa C, ya Q. Di antara ini kalau kita ingin operasi perkalian masih tetap memenuhi sifat ini, apa aja? Komutatif. Cek. Kalau perkalian kan? Kalau ditambah
sifat komutatif istilahnya jadi grup komutatif. Tapi untuk menjadi grup saja cukup 3 ini ya. Nah, misalkan kalau kalau kita ingin R kali, masalahnya ada yang nggak punya inverse perkalian ya, yaitu apa? Nilai 0. No, jadi harus kita buang. Kalau kita buang, ini menjadi grup. Kita bisa cek bahwa perkalian bersifat asosiatif, kemudian ada unsur netral, ya ini 1. Kemudian setiap bilangan yang nggak 0 punya inverse perkalian. Ya, kemudian misalkan apa? Bilangan modulo, misalkan Z3 misalkan. Ya. Kemudian apa? Himpunan matriks yang punya inverse GLNR misalkan. Ini adalah himpunan H berukuran n kali n, determinan A angka 0. Nah, kita cek bahwa kalau kita mengalihkan matriks ya asosiatif, kita bisa mengalihkan matriks ya. Kemudian di sini unsur identitasnya apa? Matriks identitas. Matriks identitas. Kemudian inverse-nya ya inverse matriks ya. Jadi ini contoh-contoh grup ya. Oke. Nah, grup yang operasinya bersifat komutatif disebut grup komutatif. Jika juga komutatif, A disebut grup komutatif. Nah, nantinya mungkin di dalam perjalanan Anda menemukan ya objek yang Anda pelajari, nggak tahu-tahu dia jadi grup, kayak misalkan apa, Vale belajar fundamental grup gitu, kemudian yang belajar elliptic curve, operasi di elliptic curve bisa jadi membuat dia jadi grup gitu. Jadi ya, jadi mungkin apa, ini struktur yang nggak terkecil sih mungkin, tapi yang terkecil yang cukup kaya, di mana kita bisa bermain-main dengan objek yang kita pelajari ya. Jadi seringkali suatu objek penelitian yang baru kita teliti, kita ingin mencoba mencocokkannya dengan struktur-struktur yang sudah kita kenali, di antaranya adalah grup ini ya. Nah, itu kalau kita punya suatu himpunan, suatu struktur dengan satu buah operasi. Nah, kalau kita punya 2 operasi, ada struktur yang disebut sebagai ring. Ya, tentunya motivasinya adalah bahwa di bilangan real kita bisa melakukan penjumlahan dan perkalian. Bilangan kompleks di banyak himpunan kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kita definisi himpunan A dengan 2 operasi. Nah, ini sebetulnya si operasinya ini nggak mesti harus tambah dan perkalian betulan. Jadi tambah dan titik ini hanya penamaan saja. Bisa saja operasinya ya semau-mau kita. Yang penting apakah dia memenuhi sifat-sifat yang disyaratkan untuk ring ini. Disebut ring. Kita langsung ring komutatif aja ya. Jika yang pertama si A dengan salah satu operasi tadi, dia merupakan grup komutatif. Kemudian yang kedua apa? Ya, si perkaliannya dengan perkalian dan penjumlahannya harus kompatibel ya. Kompatibelnya itu dia memenuhi sifat distributif ya.
X Y tambah Z sama dengan X Y tambah XZ. Kemudian ya karena perkaliannya komutatif sebenarnya ini nggak usah ditulis, tapi nggak apa-apa. XZ tambah YZ. Kemudian juga ada sifat yang ini. Ya ini asosiatif sih. Kemudian karena kita ingin grupnya komutatif, XY sama dengan YX. Di beberapa buku untuk jadi ring itu tidak mensyaratkan ada identitas perkaliannya, tapi di sini kita akan syaratkan bahwa dia punya identitas perkalian. Ada 1A ya yang memenuhi X kali 1 sama dengan X. Oke. Oke. Nah, ini buat yang baru belum pernah belajar strukal, coba Anda pikirkan bahwa si unsur satu ini tunggal. Buktikan bahwa satu A tunggal. Apa ini maksudnya? Ini kan si 1A itu deskripsinya adalah ketika kita kaitkan dengan unsur yang lain. Jadi kalau unsur yang lain dikalikan dengan si unsur yang mau kita bilang sebagai satu ini, hasilnya tetap A lagi gitu. Baru dia disebut sebagai satu gitu. Ya. Jadi sesuatu dinamakan satu itu bukan karena bentuknya atau ya hurufnya angka 1 gitu ya. Alfabetnya angka 1, tetapi karena sifat yang ini. Ya. Ada yang mau coba, Bu, atau siapa? Saya yang, kalau Anda nggak punya pen, saya yang jadi scribe Anda di sini. Jadi biasanya untuk yang seperti ini tuh, misalkan katakanlah E1A adalah elemen identitas. Ya. Biasanya selalu begini ininya strukturnya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu tunggal. Kita misalkan ada dua, meskipun nggak kita bilang bahwa dua ini berbeda, nah kita tunjukkan bahwa yang dua ini mau nggak mau harus sama gitu ya. Sebentar, yang mau nyoba? Ini saya tidak mau terjebak ke nanti saya yang terlalu banyak menerangkan. Jadi inginnya ya kita lebih ke diskusi gitu, karena nggak seru kalau cuma mendengarkan satu arah. Atau bolehlah siapa aja, siapa yang mau, saya yang nulis. Ada yang mau? Apa mau nyoba? Siapa ya perusahaan? Sidik. Oke, Sidik gimana? Saya tuliskan aja atau gimana, Pak? Anda sebutkan aja, saya tulis. Andaikan kita punya E dan 1A itu merupakan elemen identitas. Berarti kita bisa tuliskan 1A itu sama 1A dikali 1E. 1A sama dengan 1A kali 1A. Oke. 1A itu juga identitas, kita bisa tulis lagi, jadi 1A dikali E itu bisa ditulis menjadi E. Oke.
Terus? Apa? Maksudnya gini, 1A itu kita tulis jadi 1A kali E karena E itu identitas gitu. Oke. Karena identitas. Terus? Karena 1A-nya juga identitas, jadinya 1A dikali E juga bisa sama dengan E. Oke. Artinya 1 sama dengan E. Oke. Ini karena 1A identitas. Nah, ini nulisnya yang lebih flowing gitu, bisa gitu. Pengennya gini ya, 1A sama dengan 1A kali E. Sebentar. Ini sama dengan E, ini sama dengan maunya apa sih? Oh ya, gini aja sih. Ya. Dengan yang pertama melihat E-nya sebagai identitas, dan yang kedua yang ini dengan melihat 1A-nya sebagai identitas. Ya, perlu ngomong. Pada intinya seperti ini. Oke. Jadi tunggal ya unsur identitas. Oke. Nah, di sini kalau misalkan saya katakanlah ambil 0 bilangan real gitu, himpunan ini ring nggak? Dengan penjumlahan dan perkalian yang biasa. Dia grup nggak? Memenuhi aksioma grup nggak? Si 0 aja? Memenuhi, Pak. Memenuhi, ya. Kemudian sifat yang perkalian ringnya? Ini distributif. Memenuhi nggak? Iya, sepertinya iya. Memenuhi. Terus yang ini katanya harus ada satunya. Memenuhi nggak? Satunya 0. Satunya 0, ya. Jadi ini ya ring juga, meskipun kita mensyaratkan bahwa harus ada satunya, tapi satunya adalah 0 juga gitu, karena dia memenuhi dikalikan dengan unsur apapun di situ, hasilnya tetap unsur tersebut ya. Ini oke. Ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa unsur di ring yang punya nama khusus ya. Jadi contoh dulu ya, contoh. Ya, RQ Z C dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang standar, dia ring. Kemudian Fs ini himpunan semua fungsi dari S ke S, dari S ke R aja deh. Ini ring dengan operasinya yang alamiah. Ya, penjumlahannya ya dikali ya. Output dari F tambah G-nya kita dapatkan lewat output F ditambah dengan output G. Kemudian perkaliannya juga seperti itu. Kemudian jika A ring, kita punya ini himpunan semua polinom dengan koefisien di A. Jadi ini himpunan semua dengan AI di A untuk semua I. Ini. Apalagi yang Anda tahu membentuk ring?
yang ada dua operasinya, ya mungkin ya Zn ya. Kita tuliskan ini aja sebentar untuk apa? Membedakan angka 01 dan seterusnya dengan operasinya penjumlahan modulo n. Oke, berikutnya ada beberapa unsur yang punya nama khusus. Yang pertama ada yang disebut sebagai unit, ya. A di A, jadi A ring. Di sini ringnya selalu komutatif, ya. Jadi kalau misalkan sifat kekomutatifannya dibuang, gitu, contoh ring yang nggak komutatif apa? Quaternion. Apa? Nevermind. Yang kita tahu matrix. Ya, perkalian matriks misalkan ya. Matriks berukuran persegi misalkan ya. Himpunan semua matriks persegi di R. Oke, ini A di A disebut unit jika ada B di A sehingga AB sama dengan 1. Intinya semua unsur yang punya inverse, ya. Jadi misalkan tadi si GLNR, ya, dia unitnya siapa? Unit di MNR. Ya, MNR. Kemudian ada yang disebut sebagai pembagi nol. A di A disebut pembagi nol jika ada B tak 0 di A sehingga AB sama dengan 0. Ya. Kalau 0 pembagi 0 bukan? Di ring yang nggak 0 lah. Sepertinya iya. Oh, ya kan? Ya enggak? Kalau pure definisinya memenuhi kan? Kalau definisinya gitu sih, iya. Ya, oke. Nah, tapi ini yang belum strukal juga mungkin mau nyoba bahwa di ring 0 dikali setiap unsur sama dengan 0. Kan nggak ada, sebetulnya perkalian dengan 0 bukan bagian dari aksioma kan? 0 dikali apa, nggak tahu jadinya jadi apa. Ya, coba, dicoba. Misalkan A ring. Buktikan untuk setiap A di A nol kali A sama dengan 0. Yang lain bisa menyapa YouTube dulu. Saya ini MS Team kok rada gini ya, rada nggak enakan. Sebentar, gimana caranya? Dia ada kamera, virtual kamera nggak? Oh, ini juga pakai virtual kamera, tapi dia nggak nge-share ini ya. Oh, saya bisa gini kalau nggak salah. Yang lain silahkan dicobain tuh. Kalau begini, sebentar. Kalau begini kelihatannya, oh enggak ya, enggak. Lupakan. Ini.
Masih lebih bagus zoom. Ada yang mau nyoba? Boleh deh, Pak. Boleh. Ini siapa, Izan? Ya, Izan. Oke. Gimana Izan? Jadi kan kita punya 0 kali A ya, pertama. Bentar. Ya. 0 kali A. Terus kan karena 0 itu identitas penjumlahan, 0 bisa ditulis jadi 0. Jadi apa? 0 plus 0. Oh, sorry. Sebentar, saya yang satu lagi Teams-nya keluar. Bentar. Kenapa nggak bisa klik ya yang ini? Jadi saya ini pakai apa? Pakai 2 Teams di akun yang sama lewat 2 device. Yang satunya tertendang, tapi nggak bisa masuk lagi. Oh ini. Dan suara saya lewat komputer yang satunya lagi yang mati, jadi nggak kedengeran apa yang kalian bilang. Oke, Izan, sorry, ulangi lagi. Ya, gimana Izan? Oh, ini yang gini. Halo, saya kedengeran? Oh, mute, sorry, bentar. Suara saya kedengaran sekarang? Terdengar, Pak. Oke. Ya. Sebentar, Izan. Oke. Oke. Gimana? Jadi dari 0 plus kita punya 0 plus 0 dikali A. Oke. Kemudian pakai sifat distribusinya ring, jadi 0 kali A plus 0 kali A. Terus? Nah, terus kita punya 0 kali A sama dengan 0 kali A plus 0 kali A kan. Terus kita kasih inverse penjumlahan di kedua sisi. Oke. Jadi yang kirinya jadi 0, yang kanannya jadi A kali 0 ya, karena ini sama dengan A kali 0. Oke. Ya. Ada pertanyaan yang baru belum ngambil strukal? Oke, gitu ya. Jadi berarti kalau asalkan ringnya punya unsur yang nggak 0, berarti 0 dikali si unsur yang nggak 0 tersebut hasilnya 0. Berarti 0 pembagi 0 ya. Kemudian contoh yang lain, di ring mana ada pembagi 0 misalkan? Z4. Di Z4 misalkan. Di Z4 2 dikali 2 sama dengan 0 ya. Karena 2 kali 2 kelipatan 4. Kalau di sini
Ada pembagi nolnya? Katakanlah S-nya khusus lah, apalah, R gitu misalnya. Tadi perkaliannya perkalian fungsi ya. Ya, perkalian fungsi. Bisa coba dipikirkan in terms of grafik si fungsinya. Gimana? Biar kita punya fungsi yang perkaliannya 0, grafik fungsi katakanlah f dan g, grafik fungsi f g-nya gimana? Ayo coba dipikirkan bentar. Gimana? Ada yang bisa ngasih ini? Si contoh pembagi 0 di situ? Di Fs. Fungsinya ini harus continue, Pak? Nggak harus. Nggak harus. Ya. Oh, Tapi mungkin kalau continue juga bisa. nggak kepikiran sih kalau continue. Oh, fungsi apapun selama dia pernah Aha. 0 sekali gak apa-apa. Ya. Jadi kayak gimana? Yang satu gini, Iya. yang satunya Terus- lagi sebaliknya. Iya. Ini misalkan. Ya. Ini F, ini G. Ini FG-nya sama dengan 0. Ya. Ya sebetulnya kalau S-nya Baik, misalkan S-nya cuma berisi 2 unsur gitu, katakanlah S-nya sama dengan AB gitu. Ya kita FA-nya sama dengan 0 misalkan, FB-nya sama dengan 1, kemudian GA-nya sama dengan 1, GB-nya sama dengan 0 misalkan. Ini juga pembagi 0 baik F dan G-nya. Ya. Oke, berikutnya ada yang disebut sebagai A di A disebut unsur nilpotent. Jadi nilpotent itu berpotensi untuk jadi 0. Jika AN sama dengan 0 untuk suatu N. Contoh apa? Di ring apa? Unsurnya apa? 0. Jangan 0. 0 0. Sebentar, 0 dia kayaknya sebut nilpotent enggak ya? Bentar. Saya N-nya Sini. 1. di sini apa kesepakatannya? Dia definisinya nge-rule out 0 nggak? Ya bentar. Biar kita konsisten dia definisinya di mana. Enggak. Ya nilpotent juga. Unsur nilpotent yang bukan 0. Tadi kayaknya sudah ada contohnya di Ya. Z4 Di Z4 unsur 2. 2 nilpotent.
karena Oke, nah sekarang kalau Anda punya bukunya, kita bisa mencoba mengerjakan soal. Soal pertama. Oke. Misalkan X unsur nilpoten di ring A, tunjukkan bahwa 1 tambah X adalah unit. Simpulkan bahwa penjumlahan unsur nilpoten dan unit selalu unit. Misal X nilpoten di A. Dan U unit. Itu aja deh. U tambah X unit. Ya. Mungkin bisa nyoba yang satu dulu U-nya. Nanti. Oh, Handik sudah datang. Selamat datang, Handik. Nggak kerja, Handik? Atau ya bisa untuk memahaminya bisa nyoba-nyoba dulu di unsur yang ada nilpotennya dan unsur yang ada unitnya. Katakanlah misalkan ini kita ya seringkali kecenderungan kita kalau ada soal abstrak ini bekerja langsung dengan abstrak juga, tapi mungkin ada baiknya ketika kita mencoba-coba dengan contoh konkret untuk melihat jalannya itu seperti apa sih di contoh yang konkret ya. Mungkin di Z4 terlalu terbatas banyak nilpotennya. Mau berapa? Z8 gitu. Berapa unitnya? 2 nilpoten. 1 ya unit. 1 tambah 2 3, dia unit. 3 unit di Z8? Iya, unit 3. Karena apa? Karena 3 kali 3 sama dengan 1 ya. Tapi ya nggak kelihatan juga di sini kenapa unitnya seperti apa. Nah, berarti kita karena di sini informasinya adalah 2 nilpoten, kita somehow harus mempergunakan kenilpotenan. Ya, di sini nilpotennya gimana? Karena apa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi di dalam proses ini kita harus gimana caranya kita agar bisa melibatkan si 2 pangkat 3 tersebut di perkalian ini. Kalau nggak salah polinom 1 min X pangkat N itu bisa difaktorkan jadi 1 plus X kali sesuatu yang panjang gitu. Jadi 1 min X pangkat N 1 plus
X plus X kuadrat sampai X pangkat N min 1. Di sininya pangkat berapa? Di sininya plus ya. Ya, plus semua. Kalau X sama X kuadratnya plus juga kan? Yang mananya? Yang ya faktor keduanya tuh plus semua. Plus, Tapi plus, itu yang plus. keduanya Bapak tulisnya. Oh. Ya. Terus berarti gimana? Ini kayaknya kayak waktu saya Ale juga pernah nunjukin yang gini ya. Saya rasa ini bisa jadi inspirasi sih, soalnya Iya. si satunya diganti U, X-nya tetap X. Tandanya kebalik, tapi karena ada faktorisasi yang satu lagi mungkin. Ya. Lupa. Jadi yang satu lagi kita ingin maktorin dengan 1 plus X. Tapi ini perlu ganjil nggak pangkatnya? Ya, seingat saya yang satu lagi khusus ganjil aja. Ya. Ke Tapi nggak masalah. Kenapa? Atau tadi berapa? 2 ya. Jadi kalau kita lihat dimasukin sini 1 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 2. Kurangnya di mana? Terakhir ya. Cari 2 kuadrat. Tiga, ya. Nanti kita perlu apa agar bisa menuliskan si yang ini itu sebagai ini kali sesuatu, kita harus bisa menginverskan yang ini. Atau gimana? Nah, bisa juga gini, apa idenya kita wishful thinking aja, apa ya, deret itu kan apa, kita bisa melakukan deret tuh kalau ada deret geometri, kalau x-nya ya ada apa, ada syarat-syarat kekonvergenan, tapi kita ya naif aja. Yang jadinya apa? Sama dengan apa? Nih ya, selanjutnya. Tapi dalam situasi yang ini, yang kita miliki, ini kan pasti stop. Kenapa? Si yang sebelah kanannya. Karena nilpotent. Karena nilpotent. Ya. Katakanlah misalkan x pangkat n sama dengan 0. Berarti ini, atau xn plus 1 lah. Berarti ini stop sampai min x pangkat n. Ya. Nah, berarti kita bisa ya klaim aja bahwa ini itu adalah inverse-nya dari ini kan, kalau ditulis ulang ini sama aja dengan bilang bahwa 1 sama dengan 1 tambah x ini ya. Jadi kita klaim aja datangnya dari langit gitu. Klaim bahwa unsur ini adalah inverse-nya dari 1 tambah x. Coba Anda cek, betul nggak? Ya.
Ya, cancel out semua. Oke. Sekarang tinggal Nah, sekarang versi kalau U. misalkan satunya diganti unit U gitu. Nah, Si pangkat-pangkat X-nya diganti dengan min UX pangkat sesuatu. ya bisa gini ya. Jadi ya difaktorin aja si U-nya. U inverse gini. Kan si U-nya unit, dia punya inverse. Sorry. Maaf, ini U. Maksudnya dikalikan dengan U inverse atas dan bawahnya. Terus, Satu ditambah U inverse X. Ya. Berarti U ditambah X inverse sama dengan U dikali ini semua ya. U dikali 1 ditambah dengan Y-nya sama dengan U inverse X. Gitu. Ya, nanti bisa dicek lagi. Oke, nanti Anda bisa nyoba juga yang latihan yang kedua, misalkan nanti mungkin jadiin problem set aja. Buktikan F unit di AX jika dan hanya jika F sama dengan A0 unit, A1 sampai AN nilpoten. Dan ada beberapa banyak hal yang lainnya juga. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya kita definisikan tentang homomorfisme ya. Mungkin lebih enaknya kita lewat isomorfisme dulu ya. Jadi kurang lebih isomorfisme itu adalah kita ingin membandingkan suatu struktur ring dengan struktur ring yang lain atau struktur grup dengan grup yang lain. Nah, cara kita membandingkan dua hal ya lewat pemetaan ya. Nah, sekarang bisa jadi kita menemukan bahwa ada dua ring yang bentuknya berbeda tapi essentially the same. Jadi misalkan gini, misalkan kita punya misalkan R2 ring dengan operasinya apa? Yang alamiah dengan komponen wise ya. Jadi ya, kalau kita punya AB dikalikan dengan CD, ya ACBD. Kalau kita punya AB dijumlahkan dengan CD, ya A tambah C, B tambah D. Ya. Jadi ini dengan komponen wise ini ring. Kemudian juga kita ngambil misalkan
Himpunan semua matriks diagonal ukuran 2x2. Ini bukan notasi yang standar, tapi nggak apa-apa. Mungkin 2-nya di bawah aja. Diag 2R. Oke. Secara sekilas bentuk ya R2 dan diag R ini jelas berbeda. Yang satu isinya matriks, yang satunya vektor di R2 ya. Nah, tapi sebagai ring sebetulnya nggak ada bedanya antara R2 dengan diag R2 ini. Karena kalau coba kita lihat penjumlahannya itu ya, si 00-nya itu nggak berperan apapun di dalam penjumlahannya. Kemudian kalau kita kalikan juga si yang 00-nya itu nggak punya peranan apa-apa. Nah, sekarang sebagai alat untuk membandingkan, kita bisa coba membandingkan antara R2 dengan si diag 2R ini. Yakni AB ke Oke. Maka dia akan memenuhi fx tambah y sama dengan Oke, silakan dicek sambil kita ini ada azan zuhur. Gimana? Udah dicek? Jadi si F ini peranannya semacam kamus gitu. Dari R2 kita terjemahkan ke diag ini ya. Nah, ini menyatakan bahwa operasi penjumlahan di R2 itu dipertahankan. Jadi kan kalau kita mau nerjemahin nih, jadi kita kan katakanlah punya tabel penjumlahan di sini. Ini ada tabel penjumlahan di tempat lain. Ini misalkan ada A, B, C gini. Ini juga A, B, C. Jumlahin misalkan ya. Nah, ini misalkan si A, B, C ini kita petakan ke sini jadi unsur katakanlah alfa, beta, gamma di dunia yang lain. Ya. Ini. A diterjemahkan jadi alfa, B diterjemahkan jadi beta, C diterjemahkan jadi gamma. Nah, kita ingin bahwa terjemahan ini itu kompatibel juga dengan operasi yang terjadi di sini. Jadi kalau misalkan saya menjumlahkan di sini dan saya menjumlahkan di sini, kita inginnya adalah
kita jumlahkan dulu di sini terus diterjemahkan, dengan kita terjemahkan dulu baru dijumlahkan, hasilnya sama, ya. Jadi jumlahkan kemudian terjemahkan sama dengan terjemahkan dulu kemudian jumlahkan. Nah, yang ini kita jumlahkan dulu. A jumlahkan dengan B, A tambah B. Ya. Nah, kita kemudian terjemahkan. Ya. Nah, kalau dua hal ini sebetulnya essentially sama, harusnya nggak masalah kita mau jumlahkan dulu kemudian terjemahkan dengan kita terjemahkan dulu kemudian kita jumlahkan. Ini sama aja dengan bilang bahwa kita inginnya FA tambah B itu sama dengan FA ditambah FB. Dan ini bukan hanya terhadap operasi perkalian saja yang seperti ini berlaku, tapi juga bukan hanya terhadap penjumlahan saja, tapi juga terhadap perkalian. Nah, ketika kita bisa menerjemahkan ini satu persatu secara injektif, ya. Jadi kalau kita punya ini plus F-nya bijektif, maka F disebut sebagai isomorfisme. Jadi isomorfisme itu, ya, arti literalnya bentuknya sama, ya, punya form yang sama, ya. Jadi meskipun secara penampakannya berbeda antara vektor yang tadi dengan himpunan semua matriks diagonal, tapi secara ring kita nggak bisa membedakan di antara keduanya melalui pemetaan yang ini, ya. Nah, berikutnya kita tidak hanya tertarik kepada ketika suatu struktur isomorfik dengan satu struktur yang lain. Jadi mungkin aja si satu struktur ini adalah suatu bagiannya dari struktur yang lebih besar, ya. Nah, mungkin oleh karenanya kita perlu definisikan dulu subring, ya. Misal A ring B enggak hampa subset dari A disebut subring jika B juga ring dengan operasi yang sama seperti di A. Nah, contohnya, di sini di buku Atiyah ada tambahan juga 1A unsur di B. Nah, jadi si identitas perkalian untuk operasi yang ada di A, dia merupakan unsur di B. Ya. Contoh apa nih? Ya, misalkan Q subring dari R. Nih, ya. Nah, di buku yang lain banyak yang tidak mensyaratkan bahwa si subring itu harus mengandung 1. Kalau itu enggak disyaratkan, misalkan himpunan semua bilangan genap, dia subring dari Z. Tapi untuk kita si 2Z itu enggak termasuk subring. Nah, ini cara untuk mudah mengeceknya gimana? Berarti kan kalau kita menginginkan B itu ring juga, dia harus memenuhi sifat-sifat ring yang di atas. Yang pertama adalah bahwa dia harus merupakan grup komutatif, ya. Dan yang kedua, sifat-sifat perkaliannya kompatibel dengan penjumlahannya. Ini sifat
distributifnya. Nah, tapi ini sifat-sifat dari hampir semua sifat-sifat yang berlaku di A itu diwariskan ke B, ya. Jadi kayak misalkan kalau di A perkaliannya komutatif, ya di B juga. Kenapa? Karena kita lihat aja unsur-unsur di B itu ketika kita mengalihkan unsur-unsur di B, seolah-olah kita mengalihkan unsur-unsur di A, ya. Jadi semua banyak sifat yang kita punya di A diwariskan ke B, kecuali mungkin apa yang enggak. Yang enggak mungkin apa? Eksistensi pembagi nol mungkin. Tapi kan kita cuma ingin ngecek dia ring atau bukan, si B-nya maksudnya. Jadi kalau kita ngambil sembarang subhimpunan, kan banyak sifat dari A yang diwariskan ke B. Tapi kita ingin memastikan bahwa si B-nya itu menjadi ring juga. Dengan syarat ini paling nggak dia ada satu. Ya. Salah nangkap pertanyaannya tadi. Ya. Ya, kita harus pastikan bahwa si operasinya tertutup di B. Ya, operasi penjumlahan dan perkaliannya. Ya. Kalau gini cukup nggak jika B nggak kosong, B subset dari A ring, dan untuk setiap kita masukin aja bahwa satunya unsur di B, dan untuk setiap X, Y di B berlaku X tambah Y di B, kemudian X, Y di B. Apakah untuk ini misalkan aja apakah B ring? Jadi dua hal ini hanya untuk memastikan bahwa si operasi penjumlahan dan perkaliannya juga merupakan operasi dalam artian bahwa ya tertutup. Operasi dalam pengertian sebagai fungsi dari B cross B ke B tadi, ya. Agar dia jadi fungsi kan setiap diberi dua input, dia harus mengeluarkan input di B juga. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi definisi ring, ya. Ini sifat ininya semua setelah si B-nya tertutup akan diwariskan ke B. Yang ini juga akan diwariskan ke B karena kita bisa menganggap semua X, Y, Z yang berada di B ini sebagai unsur-unsur yang tinggal di A. Karena kan B-nya bagian dari A. Berarti apapun yang ada di B ada di A juga. Ketika kita menjumlahkan, kita bisa menganggap kita sedang menjumlahkan unsur di A. Ya. Sifat yang ini juga akan dipenuhi. Jadi yang ini cukup untuk mengatakan bahwa si B-nya ring juga. Ya. Jadi cukup dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dan satunya unsur di B.
contoh subring di misalkan ZX ini apa? Kalau bentar. Nggak, kalau misal Pak, kalau misal A-nya R, B-nya R plus memenuhi semua di sini. Yang mana? Enggak, itu yang tadi. Kalau A-nya R, B-nya R plus. Terus kenapa jadinya? Enggak, karena memenuhi semua di sini. Ya berarti subring kalau memenuhi. Dia subring. Ya tapi bentar. Tapi kan R plus nggak ada interestnya. Kenapa? Kan nggak perlu ada inverse. Inverse penjumlahan. Oh, inverse penjumlahan. Oh, ya, bentar. Berarti harus gimana? Harusnya X kurang Y sih, biar ya. Ah iya. Jadi kenapa gagalnya barusan? Oke. Oh, sebenarnya harusnya penjumlahan juga. Oke. Kayaknya B itu membentuk grup terhadap operasi penjumlahan juga harus. Ya, kalau dia subgrup harus Syarat. X min Y ininya. Memang. Kalau X plus Y aja ada counter real positif misalkan. Iya, X min Y kan udah memuat informasi tentang jumlahan juga. X min Y kan X tambah. Ya. Nggak punya 0 ya si R plusnya. Oke. Kayaknya di bukunya dia cukup close under addition ya, kayaknya nggak tepat. Jadi lebih tepat ini X kurang Y. X tambah Y. Ya. Oke. Terima kasih Afif. Apa Pak? Oke, contoh subring di ZX. Z. Oke. Yang ada polinomnya lah. Berarti dia sama aja dengan polinom konstan ya. Jadi Z ini sama aja dengan PX di sini, PX konstan. Kita cek pengurangannya ya di situ, kemudian perkaliannya juga di situ. Coba lagi. Harus ada satu ya masalahnya. Di sini ring tuh ring with identity. Ya, di sini selalu punya identity. Oke. Kalau nggak punya jadi RNG. Jadi ring. Kan ada kategori gitu, kategori ring yang punya identity, kategori RNG ring yang nggak punya identity. Ada lagi nggak yang lain yang kita bisa pikirkan apa ya? Oke. Biasanya sharingnya nggak usah harus punya identity. Kita skip dulu nanti kalau kepikiran yang lain. Kalau di sini, contoh subring dari fungsi polinom. ini fungsinya dari S ke R, fungsi polinom ya. Ya.
Fungsi konstan. Konstan ya, Polinom. oke. Kalau gini fungsi katakanlah misalkan S0 nya unsur di S0 nya unsur di S. Ini sampling nggak? Oh, satunya apa? Satunya X kan? Satunya gagal. Satunya gagal ya? Karena ya, oke, jadi banyak ini ya restriksi karena harus ada satu. Mungkin yang saya sempat mikir kalau Z punya subring, tapi kalau definisi ringnya begini, Z sendiri gak punya subring. Ya, Gak masalah sih, ini konvensi aja. Tadi FS yang fungsi kontinu kan? Fungsi bebas dari SQR. Yang fungsi polinom. Fungsi polinom, ya polinom udah subring, udah ring jadinya. Ya udah. tinggal tulis karena subset nih. Ya, oke. Oke. Jadi tadi apa kita punya ring A dan B gitu. Tadi kalau ada jika F isomorfisme dari A ke B ya. Jadi kita bisa bilang bahwa A essentially the same. Entah apa ini maksudnya. Pokoknya gitu aja ya. Nah, untuk hal yang lebih lemah, kita mungkin ingin melihat bahwa si A itu mungkin nggak isomorfik dengan B, tapi dengan sesuatu yang lebih kecil dari B. Nah, oleh karenanya si istilah isomorfisme itu kita perlemah ya. Kita perlemah menjadi definisi untuk homomorfisme. F dari A ke B disebut homomorfisme ring. Jika yang tadi proses penerjemahan tadi berlaku ya. Jika fx tambah y sama dengan fx tambah fy, kemudian fxy sama dengan fxy, fx kali fy, dan f1 sama dengan 1 ya. Oke. Di sini f-nya nggak disyaratkan bijektif ya. Nah, jadi kalau nggak disyaratkan bijektif, dia hanya kita sebut sebagai homomorfisme. Contohnya apa? Contoh homomorfisme. Pemetaan identitas dari ring ke dirinya sendiri. Oke. Ini bisa disebut sebagai ide A. Ya. Ya, homomorfisme. Ya. Kemudian misalkan konjugat ya. Dari C ke C. Kita punya bilangan kompleks Z, jadi dari Z. Alpha lah, F. Ini homomorfisme. Ya, karena kalau kita konjugatkan kemudian dijumlahkan sama aja dengan jumlahkan terus dikonjugatkan, juga perkaliannya begitu.
perkalian dikalikan dulu terus dikonjugatkan, sama aja dikonjugatkan dulu terus dikalikan. Satu konjugat sama dengan satu, ya. Untuk ring yang berbeda, misalkan apa? Penyisipan R ke Z, R ke C. Oke, jadi inklusi kayak gitu dari R ke C. Ya, ya, ke dirinya sendiri juga. Ini, ya. Kemudian juga mungkin bisa kita perkenalkan yang semacam ini, Z akar 2 misalkan, ya. Ini isinya himpunan semua bentuk A tambah B akar 2 dengan ya, mau ring mau fill aja deh. Ya, ini ke dirinya sendiri terus tidak seru. Tapi ya yang ini kayak